7 kota ini bisa memicu produk kamu dibanjiri calon pembeli di Facebook Marketplace seperti ini. Dan ini cuman modal menentukan lokasi yang tepat dan upload produk saja tanpa iklan sepeser pun. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman gimana sih caranya kita menentukan lokasi yang tepat agar produk kita yang kita jual di Facebook Marketplace itu bisa tertarget dan bisa ramai. Silahkan tonton dan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin membagi dan sharing kepada teman-teman seputar Facebook Marketplace lagi nih. Nah, di video sebelumnya saya juga membahas seputar Facebook Marketplace. Namun menurut saya ini kurang lengkap ya kalau ngebahasnya itu cuma setengah-setengah. Di video sebelumnya kita membahas soal produk dan di sini kita ngebahas soal lokasi. Setelah saya riset dan saya survei, ternyata jualan di Facebook Marketplace itu yang paling penting selain produk adalah lokasi. Kenapa? Kalau misalkan kita nih jualan di Facebook Marketplace, terus menentukan lokasinya itu asal-asalan. Jelas, produk kita ataupun toko kita, akun jual kita itu bakalan sepi. Gak ada yang nanya dan gak bakalan ada traffic. Nah, itu salah satu studi kasus kalau misalkan teman-teman jualan di Facebook tanpa adanya data. Nah, di sini saya ingin berbagi tipsnya. Ada 2 tips, teman-teman ya. Gimana sih caranya kita menentukan lokasi yang tepat? Yang pertama, kita menggunakan Google Trends. Dan yang kedua, kita menggunakan data dari Facebook itu sendiri. Jadi kita langsung saja mungkin ya bahas videonya. Oke, yang pertama ini adalah kota Jakarta. Oh iya, kalau misalkan teman-teman nanya, dari mana sih Bang kota Jakarta ini? Ini ada datanya. Daerah Jakarta ini bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada elektronik, olahraga, fashion, aksesoris, kebutuhan bayi, rumah tangga, dan perawatan. Saya ambil 7 kategori ini untuk diriset dari Google Trend. Setelah saya cek ternyata ada beberapa daerah yang berpotensi untuk produknya kita jualkan ke lokasi tersebut. Salah satunya itu di Jakarta, teman-teman ya. Di sini, 7 kategori ini adalah kategori yang lagi diminati di masa pandemi. Elektronik, kan dibutuhkan tuh kayak webcam buat webinar kan. Olahraga juga dibutuhkan, fashion, apalagi aksesoris, kebutuhan bayi, dan yang lainnya. Untuk daerah Jakarta, elektronik itu memiliki posisi ketiga, olahraga ke-23, fashion ke-19, aksesoris ke-10, kebutuhan bayi ke-24, rumah tangga ke-22, dan perawatan ke-16. Daerah Jakarta ini berpotensi kalau misalkan teman-teman itu ngejual produk elektronik, terus ditargetkan lokasinya itu ke DKI Jakarta. Insya Allah bakal ada yang namanya itu traffic. Nah, mungkin si data ini tuh bakalan berubah-ubah kalau misalkan kita ngerisetnya itu dari Google Trends. Data ini saya masukkan ataupun saya input 3 hari sebelum video ini diupload teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman lihat ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman masih bingung data ini, kita buka aja di Google Trends di sini ya. Ini sudah saya siapkan. Ini kita refresh dulu teman-teman ya. Nah, di sini ada 2 filter. Yang pertama selama 12 bulan ataupun selama 1 tahun. Selama 1 tahun, produk elektronik daerah Jakarta itu menempati posisi kedua, teman-teman ya. Terus kita lihat selama 90 hari. Selama 90 hari terakhir, di sini DKI Jakarta juga menduduki posisi kedua dengan statusnya itu belanja ya. Nah, ini mungkin bisa aja berubah ya data ini. Grafiknya nanti saya akan tampilkan kalau misalkan ada update-nya, teman-teman ya. Jadi bisa dilihat grafiknya aja. Oke. Oke, kita langsung masuk ke kota yang kedua. Di kota yang kedua adalah Bekasi. Nah, Bekasi ini produk elektronik itu berada di posisi ke-6, olahraga posisinya itu ke-7, fashion ke-4, aksesoris ke-0, kebutuhan bayi ke-6. Nah, kalau misalkan kalian ngedropship pakaian ya semacam ya daster, baju, kaos, dan yang lainnya, itu berpotensi nih kalau misalkan kalian coba dulu posting di daerah Bekasi. Ya, Bekasi ini potensinya itu di bagian fashion, tapi belum tentu nanti ke depannya ya. Kita langsung masuk ke kota yang ketiga. Yang ketiga ada Tangerang, teman-teman ya. Di Tangerang, di sini produk elektroniknya itu ke-4, olahraga ke-14, fashion ke-7, aksesoris ke-0, kebutuhan bayi ke-13, rumah tangga dan perawatannya itu ke-0. Untuk daerah Tangerang, mungkin ini bisa kita di list ya, waiting list teman-teman ya. Untuk produk yang ingin teman-teman posting, produknya elektronik itu ke daerah Jakarta dan ke daerah Tangerang. Ada 2 lokasi tuh, lumayan teman-teman ya. Tertarget lagi. Oke, kita masuk ke poin yang keempat. Yang keempat di sini ada Surabaya. Nah, untuk Surabaya, di sini posisi pertamanya elektronik. Posisi olahraganya itu ke-11, fashion ke-5, aksesoris ke-3,
kebutuhan bayi ke-5, dan rumah tangga ke-0. Nah ini saya ceknya itu satu-satu ya teman-teman. Pertama elektronik, kita cari dulu nih Jakarta dari mana aja gitu kan. Posisi keberapa Jakarta? Jakarta kedua, tulis. Elektronik menjadi potensi nih kalau misalkan kalian ingin ngejual semacam webcam, terus mikrofon, dan yang lainnya. Ada 3 kota nih teman-teman ya yang sudah kita dapatkan datanya, Surabaya, Tangerang, dan DKI Jakarta. Oke, kita langsung masuk ke kota yang kelima, yaitu Yogyakarta. Yogyakarta di sini produk elektroniknya itu kedua, olahraga kedua, fashion ke-1, aksesoris ke-4, kebutuhan bayi ke-12, rumah tangga ke-12, dan perawatan ke-5. Nah, untuk daerah Yogyakarta ini keren nih. Semua produk, semua kategori produk yang lagi dibutuhkan di masa pandemi, daerah Yogyakarta ini tempatnya teman-teman ya. Kita bisa posting di sana. Terus kita langsung masuk ke kota yang ke-6, ada Bandung. Daerah berpotensinya itu elektronik ke-6, olahraga ke-7, fashion ke-4, aksesoris ke-1, kebutuhan bayi ke-6, rumah tangga ke-20, dan perawatan ke-14. Kalau misalkan teman-teman jualan semacam kacamata ataupun ya yang lainnya ya, ini kita bisa targetkan ke Bandung dulu teman-teman ya. Ini lumayan nih aksesorisnya itu di peringkat pertama. Terus yang terakhir di sini ada Lampung. Untuk Lampungnya itu elektronik ke-17, olahraga ke-17, fashion kedua, aksesoris ke-13, kebutuhan bayi ke-10, rumah tangga ke-24, perawatan ke-25. Sekali lagi, kalau misalkan data di sininya itu nggak valid, saya akan tampilkan grafik di layar video ini ya. Jadi teman-teman tuh cuman lihat aja, nggak usah dilihat data ini, nanti grafiknya itu bakalan muncul. Itu update-nya ya. Oke, itu adalah ke-7 lokasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Dengan studi kasusnya itu kita menargetkan 7 kategori yang lagi dibutuhkan di masa pandemi. Beda lagi kalau misalkan kita itu carinya itu dengan produk ya, bukan dengan kategori. Salah satunya kita ingin cari produk raket, kita tulis raket. Nah di raket kalian bisa lihat tuh datanya dari Google Trends-nya itu yang paling utama, kedua, dan ketiga itu daerah apa. Ya itu bisa teman-teman targetkan. Di sini kita tembaknya itu kategori tentunya, bukan produknya. Oke, nah itu adalah data. Silakan teman-teman gunakan kalau misalkan perlu. Kalau misalkan nggak perlu mungkin bisa di skip ya. Nah di sini kita akan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua di sini kita menggunakan data dari Facebook. Oke, gimana caranya bang? Yang pertama kalian pergi dulu ke bagian marketplace Facebook, terus ke bagian barang dijual. Di sini kita masukkan sebuah wilayah, contohnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan menggunakan bahasa Inggris. Contohnya Jawa Barat, West Japa teman-teman ya. Kita cari nih West Japa. Di West Japa ada lokasi apa saja sih yang orang singgahnya itu banyak. Nah di sini ada Cimanggis, ada Batu Nunggal, ada Cileungsi, 657, 170 orang. Nilai ini adalah nilai orang yang singgah di daerah ini. Jadi ini sangat berpotensi banget. Silakan teman-teman pakai kalau ini berguna dan bermanfaat. Kalau misalkan kita bahas semua mungkin lama. Di sini saya sudah mendapatkan data secara keseluruhan, namanya. Di bagian sini untuk West Japa 45.000 paling tinggi. Untuk West Japa 600.000 seperti tadi ya, yang daerah Cileungsi. Dan untuk Central Japa itu 1 juta. Kalau nggak salah itu Purwokerto teman-teman ya. Nah, ini kita bisa gunakan agar kita itu nggak bingung gitu. Kita ingin target daerah Jawa Barat tapi bingung kotanya itu mana aja. Kita bisa menggunakan data dari Facebook tersebut. Nah, ini adalah salah satu hasilnya. Saya menggunakan dari data Facebook ini hasilnya teman-teman ya. Tapi saya riset lagi menggunakan Google Trends. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya itu seperti ini, tertarget. Jadi nggak ada iklan sepeser pun. Cuman iklan itu yang ini aja, yang kacamata doang teman-teman ya. Di video sebelumnya mungkin teman-teman udah lihat ya tentang cara beriklan di Facebook Marketplace. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Oh iya, berbicara soal kelebihan dan kekurangan, kalau misalkan kita ngeriset di Google Trends, setiap waktunya itu akan berubah wilayahnya, tergantung dari produk yang diminati oleh pembeli. Jadi kalau misalkan sekarang Jakarta posisi pertama, bisa aja besok ataupun 1 minggu ke depan, Jakarta itu ada di posisi ke-10. Jadi setiap hari itu harus riset sebelum teman-teman itu posting di Facebook. Itu adalah kekurangan dari Google Trends. Kalau misalkan kalian ingin jualan menggunakan data Google Trends. Kalau misalkan kita menggunakan data dari Facebook, itu kekurangannya itu bisa saja produk kita itu sepi karena tidak sesuai target teman-teman ya. Bisa aja sepi dan bisa aja ramai.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika video ini teman-teman suka, silahkan like dan share. Kalau misalkan ini nggak suka, silahkan dislike dan berikan sebuah komentar yang bisa membangun channel ini lebih bagus lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.